Selamat pagi kepada pemirsa Gurisa dan TV di seluruh Indonesia. Gurisa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gurisa dan TV, pada kesempatan ini kita membahas tentang fenomena dinasti politik di DPR RI, terutama fenomena dinasti politik hasil pemilu tahun 2024 ya. Nah, kita mulai dari pendapat seorang peneliti BRIN ya, namanya Firman Nor. Beliau mengatakan bahwa fenomena dinasti politik yang ada di DPR periode 2024-2029 semakin marak, dan itu memperkecil peluang rakyat ya dari kalangan biasa untuk menjadi anggota DPR RI. Nah, fenomena ini juga menurut Firman membatasi pilihan masyarakat karena elit politik cenderung memajukan calon anggota legislatif dari orang yang masih memiliki ikatan keluarga atau ikatan kekerabatannya. Nah, kata Firman Nor, tidak saja partisipasi itu dibatasi di dalam konteks memilih siapa yang akan menjadi wakil rakyat atau elit di dalam pemerintahan di level nasional maupun lokal, tetapi juga menjadi terbatas karena tidak memiliki peluang adanya alternatif orang biasa untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Nah, masyarakat dihadapkan dengan fenomena demokrasi semu ketika mereka memilih, tetapi sebenarnya pilihan mereka telah dikondisikan oleh para pelaku dinasti politik itu. Nah, Firman khawatir jika dinasti politik ini semakin membesar di tataran pemerintahan, maka kemudian akan mempengaruhi pesta demokrasi ya. Demokrasinya akan menjadi semu, demokrasinya akan menjadi terdegradasi ya. Nah, memang masalah dinasti politik ini merupakan masalah yang sangat serius ya di Indonesia ya. Tetapi kita perlu membedah lebih jauh ya terkait dengan bagaimana formasi pembentukan dinasti politik di Indonesia ya. Nah, menurut saya formasi dinasti politik di Indonesia dibentuk dari dua hal ya. Hal yang pertama bahwa dia diawali dengan masuknya modal ya di dalam politik ya, di mana modal ini kemudian menjadi sangat berpengaruh ya. Modal dalam pengertian ini adalah kelompok-kelompok pebisnis ya yang masuk ke dalam politik. Nah, awalnya kelompok pebisnis di dalam politik ini hanya bekerja berdasarkan relasi mereka dengan pejabat-pejabat di dalam pemerintahannya. Artinya relasi bisnis ini hanya sekedar relasi take and give ya, mengambil dan memberi ya. Mengambil proyek di dalam pemerintahan, kemudian juga pemerintahan memberi mereka ya alokasi dan juga distribusi ya sumber daya negara ya melalui APBN atau juga melalui APBD ya. Nah, lama-lama perkawinan antara bisnis dan politik ini kemudian menimbulkan transformasi ya, di mana kekuasaan itu dianggap sebagai satu jalan untuk mendapatkan
pengaruh ya, dan juga jaringan bisnis ya. Nah, sehingga ketika pilkada langsung digelar sejak 2005 ya, dan juga setelah pemilu yang digelar pasca reformasi 98 ya, terutama pemilu yang dijalankan mulai tahun 2004, pemilu langsung ya. Nah, kita melihat bahwa kontestasi pemilu dan kontestasi pemilihan kepala daerah itu tidak lagi kelompok-kelompok bisnis ini tidak lagi hanya sekedar menjadi pendukung ya atau support system dari pemilu dan pilkada, tapi juga mereka masuk ke dalam ya, karena melihat bahwa kekuasaan itu sebagai peluang dan kesempatan bagi mereka untuk menguasai sumber daya ekonomi dan politik ya. Sehingga kemudian transformasi berikutnya, orang tidak hanya sekedar merebut ya jabatan-jabatan politik ya, seperti bagaimana menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati dan seterusnya. Tetapi yang diharapkan dari sini adalah bagaimana mereka menguasai sumber daya ekonomi dan politik ya. Nah, karena kekuasaan dilihat sebagai kesempatan dan peluang untuk menguasai sumber daya ekonomi dan politik, maka kemudian mereka membentuk kelompok oligarki ya. Oligarki ini adalah sekelompok orang di dalam pemerintahan yang memiliki pengendalian dan kekuasaan yang sangat luar biasa terhadap sumber daya ekonomi dan juga sumber daya politik ya. Nah, pada akhirnya kontestasi di dalam pemilu dan juga di dalam pilkada itu adalah memang kontestasi semu ya, kontestasi yang bersifat formalistik ya. Ada politik uang yang sangat luar biasa ya. Sejak pemilu 2004 sampai dengan pemilu terakhir 2024, kita melihat bahwa politik uang ini adalah politik yang dibentuk atau disetting ya oleh kelompok oligarki yang mau mendapatkan kekuasaan tanpa berkeringat ya, tanpa perjuangan panjang. Misalnya mereka berjuang di partai, mereka berjuang menjadi tokoh di organisasi-organisasi pemerintahan atau juga di organisasi-organisasi swasta dan juga di organisasi masyarakat sipil ya. Nah, pada akhirnya kekuasaan itu tidak lagi dilihat untuk pengabdian ya, mengurus dan mengelola kesejahteraan rakyat atau mencapai mandat konstitusi ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan menjamin ketertiban dan keamanan, tetapi kekuasaan dilihat sebagai kesempatan untuk mengendalikan sumber daya ekonomi dan juga sumber daya politik ya. Sehingga ketika para oligarki ini masuk ke dalam kekuasaan, mereka kemudian membangun sebuah sistem politik dinasti, di mana kekuasaan yang mereka punya itu diwariskan sebagaimana mereka mewariskan harta benda ya kepada jaringan keluarga, kemudian juga jaringan famili ya, yang kemudian di dalam proses kontestasi politik pemilu dan juga pilkada, kontestasi politik dan pemilu ditandai oleh kecenderungan mereka untuk mewariskan kekuasaan itu, kalau bukan kepada istrinya, kepada anaknya ya, kalau bukan kepada anaknya, kepada menantunya ya, yang mereka anggap sebagai peluang dan kesempatan untuk memberikan proteksi ya atau perlindungan terhadap kekayaan atau sumber daya ekonomi dan politik yang mereka dapat selama berkuasa ya. Nah,
praktis di dalam pemilu 2024 ya, ketika kekuasaan itu ditempatkan atau kursi itu dilihat sebagai peluang untuk mengakumulasi sumber daya politik dan ekonomi atau mengakumulasi modal ya, baik modal ekonomi maupun juga modal politik, maka kemudian mereka memiliki kecenderungan untuk mewariskan itu ya. Sehingga benar juga apa yang disampaikan oleh Iwan Fals bahwa DPR itu kumpulan anak, menantu, ipar, dan istri yang kadang-kadang memberikan setuju ya terhadap proses-proses politik yang terjadi. Jadi mereka tidak lagi melakukan kritik ya, atau melakukan pengawasan yang serius terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi mereka memiliki kecenderungan untuk bekerja sama ya, membangun kongsi politik dengan pemerintah dengan tujuan dan harapan bahwa mereka akan mendapatkan porsi yang sama di lingkaran kekuasaan ya, untuk mendapatkan semaksimal mungkin sumber daya ekonomi dan juga sumber daya politik ya. Sehingga praktis di sini ada kecenderungan di dalam lingkungan politik Indonesia di mana kekuasaan ya, kursi dan lain-lain sebagainya itu diwariskan ya. Dan cara mewariskan yang paling tepat itu adalah dengan lingkaran yang paling dekat ya, dengan istri, anak, menantu, ipar ya. Dan proses seperti ini sebenarnya wajar saja kalau disertai dengan pengalaman politik yang luar biasa ya. Misalnya Ibas ya, dia memiliki pengalaman yang luar biasa di dalam politik ya. Atau Puan ya, memiliki pengalaman yang luar biasa di dalam politik ya. Tetapi karakter pembentuk dari dinasti-dinasti politik yang lain itu tidak melalui perjuangan berdarah-darah ya di dalam partai politik atau juga di kelompok-kelompok organisasi sosial kemasyarakatan ya, termasuk di lingkungan kelompok pressure group ya, atau kelompok penekan ya, di mana mereka melakukan pembelajaran politik yang lebih matang, sehingga kemudian baru mereka ikut berkontestasi di dalam pemilu dan pilkada ya, sehingga mereka tidak semata-mata membangun dinasti ya, tetapi itu adalah hasil dari pembelajaran politik yang lebih matang ya. Nah, lain kalau misalnya tidak memiliki pengalaman atau pembelajaran politik yang lama ya. Di Amerika orang untuk menjadi calon presiden ya, dia membutuhkan waktu yang lama di partai politik ya, sekitar 20 tahun ya, kayak Donald Trump ya, lebih dari 20 tahun dia berpengalaman di Partai Republik ya. Di Eropa juga begitu ya. Tetapi di Indonesia karakter pembentukan dinasti politik ini sangat pragmatis ya. Jadi tidak perlu pengalaman di partai politik, tetapi asal orang tuanya, bapaknya atau ibunya menyediakan jalan politik untuk mendapatkan kursi, nah kemudian ya untuk memenangkan ya akan melakukan politik uang ya, akan melakukan berbagai strategi ya, dengan menyebarkan berbagai macam sumber daya supaya bisa memenangkan kontestasi ya. Demikian saja Guru Sadan TV. Selamat pagi. Jika Anda suka dengan video-video yang kami sebarkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kami sangat suka kalau Anda juga melakukan aktivitas ya terhadap notifikasi ya, sehingga kemudian setiap video yang dibuat oleh Guru Sadan TV
Anda punya peluang yang besar untuk menontonnya ya. Jangan lupa apa yang dilakukan oleh Gorissa dan TV adalah bagian dari usaha untuk mencerdaskan Indonesia. Mari terus kita menjaga supaya tetap berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Selamat pagi, salam hangat, dan salam selalu sehat.